Bagaimana transformasi profesi di masa pandemi COVID-19 ya. Jika kita ketahui bahwa memang industri pariwisata di Kota Super Premium Labuan Bajo ya itu kolaps 100%. Namun ada beberapa di antara kita pelaku pariwisata yang ada di Labuan Bajo ini melihat kekolapsan atau kematian dari industri pariwisata sebagai peluang. Dan seperti apa peluang yang dilihat dan dijalankan oleh seorang pelaku pariwisata di Labuan Bajo, yaitu Om Agus Puka. Beliau adalah salah satu guide di Labuan Bajo yang selama ini menjalankan atau sebelum pandemi COVID-19 menjalankan profesi sebagai pemandu wisata, menemani wisatawan seluruh Nusantara. Beliau spesialis bahasa Belanda, bahasa Inggris, dan bahasa Jerman. Selamat malam Om Agus. Selamat malam Adik Lois. Luar biasa sekali ya Om Agus, terima kasih sudah hadir untuk berbagi cerita ya bersama Sabut Mor Bicara di Vainahi ya. Luar biasa sekali sudah meluangkan waktu untuk berada bersama kita di malam hari ini. Bagaimana kabar Om? Kabar baik. Kabar baik. Oke. Luar biasa sekali ya. Oke. Nah Om Agus, memang kita pahami bahwa situasi pandemi COVID-19 selama ini ya begitu menghantam kita semua begitu ya. Ada sebagian besar di antara kita back home Om. Pulang ke rumah begitu ya. Benar. Kebanyakan. Bagaimana efek pandemi kepada Om sebelum atau di awal-awal pandemi itu Om? Ya, terima kasih. Untuk efeknya di saat awal-awal dari pandemi ini ya kita shock. Ya, sudah pasti shock. Karena di saat itu pada awal-awalnya kan kita masih punya biaya sedikit-sedikit, masih ada. Tetapi mulai dari sekitar April ke sini itu sudah mulai gonjang ganjing, sudah tidak jelas lagi kita punya ekonomi. Sehingga saat itu saya terpengaruh sekali ya dengan situasi yang buat saya harus berbuat sesuatu. Oke. Nah ini saya amati ya, Sabut Mor Bicara, bagaimana seorang Agus Puka yang sebelumnya sebagai pelaku wisata, dalam hal ini guide gitu ya, beliau mengembangkan UMKM gitu ya, berupa produk kopi ini. Gitu ya? Iya benar. Ini bagaimana sampai Om melihat peluang di tengah pandemi itu kemarin hingga dedikasi begitu ya, total mengembangkan produk ini untuk dinikmati oleh wisatawan, yaitu kopi gitu. Ya, awal-awalnya ya, jadi saya di saat awal di bulan Mei Juni itu kami ikut proyek di Batu Cermin. Tetapi yang proyek konstruksi itu ya? proyek konstruksi itu. Jadi kami bekerja dengan teman-teman guide, driver semua di situ. Kami sekitar 75 orang. Nah, dari situ setelah pekerjaan itu selesai, ya kita blank, sudah mau kerja apa lagi? Nah, jadi saya mulai di rumah ada mesin grinder, ada saya gerinda pipa segala macam, tapi saya buat lampu hias. Tapi saya rasa itu juga memang mendatangkan uang, tetapi lama. Nah, jadi saya berpikir, ini kayaknya ada waktunya saya harus pergi jualan keliling. Saya bilang gitu, mungkin jualan keliling. Nah, ternyata saya jual. Waktu itu saya hanya bawa 1 termos itu air sebagai percobaan saja. Jadi awal-awalnya saya berpikir kalau saya menganalisa ya, karena kebutuhan setiap orang setiap individu itu ada makan 3 kali sehari, ya juga minum kapan saja. Ya, jadi ada satu hal yang dibutuhkan oleh kita adalah kopi. Ya, membutuhkan kopi. Nah, jadi kopi ini dia untuk siapa saja boleh minum kopi, di mana saja, kapan saja. Tidak kenal waktu. Tidak kenal waktu. Karena kopi adalah sumber inspirasi katanya gitu betul. Ya, sehingga saya mulai
dengan gaji saya yang ada sisa dari proyek itu, saya minta izin di istri ya untuk saya pakai 200.000 saja. Oh, oke. Ya, Bermodal 200.000. Bermodal 200.000 itu. Jadi saya pakai itu untuk beli kopi juga, dan proses di rumah saya buat dengan ada cool box juga saya punya, sehingga saya bawa itu tenteng keluar dengan sepeda motor saya Revo. Jadi itu yang Revo Legend bener bagi saya itu. Luar biasa itu. Jadi saya bawa keluar itu kopi dengan termos yang di bawahnya masih bolong, agak bolong, sudah bolong. Ya, tapi saya mau bertahan itu dalam pikiran saya. Wah, ini termos ini akan saya ganti. Ya, harus diganti. Harus diganti. Dengan pendapatan dari jualan tadi. Ya. Gitu ya. Jadi begitu saya keluar dari gang, ada orang Jawa yang jual air, yang kerja proyek di situ. Saya tawarkan, Mas mungkin mau minum kopi? Ya, kopi asli atau kopi saset Om? Kopi asli. Oh ya, itu boleh dah, boleh. Ya, pesan 7. Wah, jadi saya mulai semangat. Gitu ya. Oh, benar, berarti ini apa yang saya pikirkan tadi itu benar. Ya, bahwa orang pasti membutuhkan kapan saja, di mana saja. Ya. Jadi sehingga itu saya mulai termotivasi. Setelah air dalam satu termos itu selesai habis, ya saya balik lagi ke rumah, masak lagi air gitu. Masak lagi air gitu. Ini sendiri yang masak, sendiri yang buat, sendiri yang jual, atau ada yang bantu di rumah? Tidak ada yang bantu karena saya sendiri di rumah. Karena putra-putra saya kan masih kuliah. Ada yang di Jogja, ada yang di Mataram. Nah, jadi 2 Mataram, 1 di Jogja. Luar biasa nih ya. Om Agus sampai kemarin ini memutuskan untuk jualan kopi ini. Dan mengapa Om Agus sampai memilih kopi jualannya? Kenapa misalnya tidak keripik begitu ya, atau pisang goreng ya? Sebagian kita melihat bahwa memang Labuan Bajo ini kebutuhan pisang goreng begitu tinggi gitu. Misalnya mengapa kopi gitu? Ya, karena kopi itu dibutuhkan oleh siapa saja. Seperti saya bilang dari awal, dibutuhkan oleh siapa saja dan kapan saja. Dan dia tidak mengenal umur. Jadi, dan saya berpikir juga kalau saya sendiri merasa bahwa ini produk ini, atau saya jual kopi, minuman kopi ini di dalam satu cup ini, siapa saja dia senang minum kopi. Ya, bagi yang butuh. Nah, ternyata berjalan baik. Berjalan baik gitu ya. Nah, jadi kegiatan jualan kopinya Om ini itu dari satu tempat ke tempat lain. Itu lokus yang umumnya Om menjadi langganan tempat untuk jual kopi itu di mana selama ini Om Agus? Nah, awal saya mulai itu saya ke Pantai Pede. Pantai Pede. Pagi saya ke Pantai Pede. Ya, karena waktu itu kan masih pandemi Om. Masih pandemi. Ya. Nah, bagaimana Om melihat bahwa ini akan menjanjikan begitu untuk pendapatan yang cukup begitu, beli gula, beli kopi, dan beli minyak tanah atau gas untuk kompor gitu. Iya, benar. Jadi saya dalam waktu 2 minggu jualan itu saya sudah bisa kembalikan uang yang tadi saya pinjam dari istri itu 200.000. Wow. Ya, sisa proyek itu saya sudah kembalikan. Nah, gitu. Dan awal-awalnya itu saya lihat di saat pandemi itu kan di mana-mana ditutup. Nah, terus jadi orang-orang yang ingin kopi ini di kafe-kafe itu sudah tutup gitu. Semua. Dan juga saya dengan cara saya coba pergi jalan-jalan ya, dengan harapan mungkin ada yang mau minum kopi atau mau apa. Jadi ada yang sumpah di rumah, dia pergi ke pantai atau dia pergi ke mana, yang penting ada orang-orang di situ saya pergi. Nah, jadi saya awal itu saya ke Pantai Pede, terus ke Atlantis di dekat Jayakarta. Di situ saya keliling dengan sepeda motor, tawarkan orang yang duduk merenung di pantai. Jadi saya sampirin, mungkin mau butuh kopi, ini saya ada bawa kopi, ada termos. Oh ya, baik Om, kami mau. Nah, jadi dari situ juga semakin saya termotivasi untuk terus jualan. Jualan. Dan saat itu tuh terlalu sepi di mana-mana, orang takut
mau keluar Takut keluar rumah. kemana-mana. Nah, takut keluar rumah. Di awal-awal itu, Di awal-awal dulu itu, ya. dengan prokes segala macam itu juga kita jalankan waktu itu. Kan waktu itu belum wajib masker. Oke. Jadi tetapi lama-lama semakin ketat. Ya, jadi saya juga harus mengikuti dengan prokes itu. Nah, awalnya saya keliling itu ketemu dengan teman-teman yang jual pentol, yang jual bakso. Jadi mereka heran. Mengapa mereka heran? Apa yang mereka herankan? Yang mereka heran itu kenapa kok orang Flores kok bisa jualan gitu? Nah, ini menarik ini. Iya. Ya. Yang mereka heran itu orang Flores jualan kopi. Jualan kopi. Ya. Padahal orang Flores ini kebanyakan hanya taunya minum kopi gitu. Iya. Jadi memang awal-awalnya mereka itu mereka rasa bagaimana ya? Oh, mereka pikir saya menjadi saingan mereka. Karena saya bawa juga rombong di motor, ada bawa. Jadi ternyata begitu saya hampiri mereka, saya dekati mereka, kami duduk bareng, parkir bareng. Jualan apa Om? Kopi. Gitu. Oh, kopi aja. Oh iya. Oh, boleh dong, saya coba. Gitu. Wah, mereka juga coba. Luar biasa itu. Akhirnya dari situ mereka ada sampaikan, ada salah satu pedagang pedagang yang ngomong ke saya bahwa kami kira orang Flores tidak bisa jualan. Oke. Iya. Oke. Iya. Berarti selama ini semua orang Flores ternyata bisa jualan ya. Ya saya bilang, ya kenapa tidak Om? Kenapa tidak Mas? Ini kami orang Flores di sini, kami ini hanya karena tidak enak. Budaya kami di sini kan tidak enak dengan Mas. Ya. Kalau kami ikut jualan, Mas jual apa? Ya gitu. Masa sombongnya gitu. Ya. Gitu. Ya, jadi kami bukan tidak mau, tapi kami juga mau. Tapi saya sekarang ini bukan jualan seperti Mas. Bukan bakso, suami. Somai atau pentol, tidak ada. Saya hanya jual kopi Mas. Ya. Oh baik. Bagus Om, ini kami baru lihat pertama orang Flores yang kreatif begini, jualan begini. Lanjut Om, ini bagus Om, teruskan. Paling rendah itu 150, 200 ya. 200 ya. Taruhlah 200 berarti 6 juta lah. 6 juta lah ya. Itu kotornya begitu ya. Bersihnya bisa sampai kena 3,5 lah Om ya. Luar biasa artinya di masa pandemi ini ya Om Agus tetap produksi gitu ya. Ini sampai kemarin menamai brandnya Om ini, brand kopinya Kopituk. Kopituk ini kan memang kopi di kampung. Ya, kopi identik dan kopi tumbuk, kopi dari kampung. Kopi dari kampung begitu, datang dari kota hingga ke mana-mana gitu ya.